Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujaharah. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat yang mau maksiat ini gak punya alasan karena masternya tidak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan gak pernah konangan, gak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya iskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu iskal seiskal. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu gak suka zuhurul ma'asi. Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju. Bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis. Apalagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa enggak mandi. Kan enggak terima, dia seorang nabi kok istisqa enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosah kubro itu ada yang namaman, tukang adu-adu. Nabi Musa ngajari Tuhan. Ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya ndak ikut istighosah, kan selesai. Terus dari pangeran lucu. Saya ini Tuhan, anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya ndak akan namam. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan adu-adu kok terus. Dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa enggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan gitu. Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan. Faka ada Musa ayab tisawi itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasah marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadurruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang, kok nak gak ono popo sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nak sing taat meneh, tapi kok nak ono popo sing maksiat yo maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah nggak berani berdoa sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengen arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca barek tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti rasa kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung.
Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi ada ini, ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Nabi Isa yang terkenal baik tuh, ya faham mabibat sih, hampir saja dipukul. Kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini, kalimat ini tasbihu wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah? Fa'asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamislihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya kiai itu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falam ma'asafu nantakomna minhu. Itu doire asafa itu kan asifa ya'safu asafan. Diikutkan wazan af'ala berarti asafa yu'sifu. Berarti kayak dengan ata lah. Ya ata ya'ti ityanan, kalau ingin wazan af'ala kan ata yu'ti ita. Sama dengan falam ma'asafu. Mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa qaumuh. Nah ini ingsun. Fir'aun mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran ciri tandingi. Intakomna minhum kata aku. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku itu wong aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu iku penting wis suwe nek ilmu iku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi, kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mingkul lisarin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi. Potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut.